Shalom, pada malam hari ini tema yang mau saya sampaikan satu tema firman Tuhan yaitu pahit berakhir manis. Apa itu yang pahit dan apa itu yang manis? Dan ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Ini berbicara tentang kisah perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir memasuki tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan ada berbagai pergumulan atau persoalan, bahkan hal-hal yang tidak enak bagi mereka secara jasmani. Mari kita baca teksnya demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Laut ini tadinya sudah terbelah, laut itu menjadi kering di tengah bangsa Israel sehingga bisa lewat. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Mereka beberapa hari, 3 hari yang lalu sudah melewati namanya laut. Dan itu menjadi kering. Mereka berjalan di tengah. Tetapi dalam perjalanan itu mereka justru tidak menemukan air selama 3 hari. Kemudian sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Artinya bahwa air itu memang keadaannya pahit, padahal mereka sudah 3 hari mencari air. Kita bisa bayangkan apa situasi yang terjadi dalam mereka. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, jadi airnya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dan mereka berkata, apakah yang akan kami minum? Di sini mereka dikatakan bersungut-sungut, menggerutu ya. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ketika Musa berseru, Tuhan menjawab dengan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Kemudian Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan. Dikatakan, lalu air itu menjadi manis, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diberkati kita yang mengerti, memahami, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita tiap hari. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan ini, kita melihat ada satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dikatakan berjalan selama 3 hari, kemudian mereka menemukan air pahit. Berbicara perjalanan Israel di padang gurun, maka tentu air ini merupakan kebutuhan pokok Israel, khususnya saat berada di dalam padang gurun. Itu sudah pasti. Kita bisa bayangkan 3 hari berjalan, tidak ada air, begitu ketemu air yang pahit. Ini sebuah problem, ini sebuah masalah. Barangkali ini pahitnya seperti apa gitu ya. Kalau kita bandingkan ketika seseorang ibaratnya mencari rumah, baik rumah kontrakan atau beli rumah, maka yang ditanya itu, yang pertama ditanya adalah airnya baik atau tidak. Selalu ditanya airnya. Artinya apa? Air ini merupakan kebutuhan pokok manusia.
manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kayak kami kemarin di rumah ini sempat ada kendala air karena airnya yang di belakang rumah kurang bagus. Sumurnya airnya kuning, kadang hitam. Tapi sekarang sudah baik, ada sumur yang baru. Kenapa? Karena ketika air itu sangat corok, waduh kita takut meminumnya. Nanti kita sakit dan lain sebagainya. Akhirnya kami sampai beli aqua untuk minum. Sekarang sudah teratasi. Bagaimana dengan bangsa Israel yang sama sekali airnya itu pahit banget, tidak bisa diminum. Ini sebuah masalah atau sebuah problem yang dihadapi oleh Israel saat berjalan di padang gurun. Apalagi jumlah mereka banyak. Laki-laki saja berjumlah 600.000 orang. Tentu anak-anak juga, wanita lagi, untuk minum bagi mereka dengan jumlah yang sangat besar itu sungguh sangat dibutuhkan sekali yang namanya air. Tapi itu tidak ada. Bagaimana respon mereka terhadap masalah itu? Kita melihat yang pertama dikatakan respon daripada bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa, iya, itu ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, masalah itu tidak berubah. Kalau kita tarik dalam hidup kita ketika kita menghadapi satu situasi yang pahit, atau situasi atau masalah, bersungut-sungut itu tidak mengubah keadaan. Justru bersungut-sungut ini memperparah keadaan. Karena dengan sungut-sungut, orang akan saling melemahkan, saling menuntut, saling pokoknya menyalahkan jadinya. Kalau kita bersungut-sungut dalam menghadapi sebuah masalah, itu akan mengakibatkan masalah itu bukan makin kecil, tapi masalah itu menjadi besar. Karena sungut-sungut satu orang akan mempengaruhi orang lain bersungut-sungut. Ketika bangsa itu rame-rame bersungut-sungut, maka itu tidak ada solusi. Tetapi puji Tuhan, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, sikap Musa sungguh tepat. Di mana dikatakan di situ, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Maka jelas dikatakan di sini, lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Berulang-ulang pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan kepada Musa atau menekan Musa. Bisa dikatakan mempersalahkan Musa, kamu memimpin kami, tapi begini keadaan kami, dan lain sebagainya. Tetapi respon Musa sangat tepat. Dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan apa lakukan? Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Kemudian Musa melemparkan kayu ke dalam air, dan air itu pun berubah menjadi manis. Yang mengubah keadaan itu adalah seruan kepada Tuhan, bukan sungut-sungut. Bahasa Inggrisnya merungut-ungut. Merungut-ungut itu membuat semangat kita patah, membuat tubuh kita letih dan lesu, membuat kita tak bergairah, membuat kita kehilangan visi, membuat kita tak ada arah. Tetapi ketika berseru-seru, maka Tuhan akan membuka jalan dengan cara Tuhan yang unik. Kalau kita melihat di sini dikatakan, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Kita melihat ini sepotong kayu itu, bagi kita itu mungkin kecil ya, apalagi kalau di kampung kita sana, ya kayu sepotong itu gampang. Di belakang rumah Inang itu banyak kain kopi itu. Di belakang rumah kita, jangankan sepotong kayu, sepotong kayu. Kayu yang besar banyak di situ, nggak bisa kita angkat. Tetapi mereka di padang gurun, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Tidak dijelaskan ini kayu apa. Tapi tidak memungkinkan sepotong kayu bisa mengubah air yang ada di Mara menjadi pahit berdasarkan konsep kita. Itu tidak bisa. Namanya sepotong kayu. Untuk kebutuhan jutaan orang. Karena laki-laki 600 ribuan. Berarti jutaan orang dengan wanita dan anak-anak. Tetapi karena ini adalah cara Tuhan untuk menolong, maka sepotong kayu yang ditunjukkan oleh Tuhan, dilemparkan oleh Musa ke dalam air, itu mampu mengubah air. Artinya di sini kita melihat bahwa cara Tuhan menolong kita itu bukan mengikuti cara kita. Tapi dia selalu memiliki cara yang unik, yang ajaib dan ajaib. Apa? Ajaib, unik, dan
perkasa. Jadi kita lihat di sini respon bangsa Israel berbeda dengan respon Musa. Kita harus meneladani Musa ketika kita menghadapi kepahitan di dalam hidup atau sebuah problem kehidupan. Mari berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan atau Tuhan pasti memberikan jawaban. Sebelum kita masuk kepada poin apa yang mau kita pelajari dari kisah ini, yang pertama, mengapa Tuhan izinkan Israel berhadapan dengan air pahit di padang gurun? Kalau kita melihat di dalam teks ini, dikatakan di dalam ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan lalu air itu menjadi manis. Ayat berikut, kalimat berikut dikatakan, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya. Jadi mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel berhadapan dengan air pahit di padang gurun, di mana mereka berjalan 3 hari di padang gurun yang panas? Dikatakan Tuhan hendak mencoba mereka. Atau mencobai dengan mencoba beda. Mencobai itu menjatuhkan, tapi kalau mencoba sama dengan menguji bangsa Israel. Artinya persoalan ini, masalah ini atau keadaan ini dijadikan Tuhan sebagai ujian iman, sebagai ujian ketaatan, sebagai ujian pengenalan, sebagai ujian kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Dan kita melihat bangsa Israel tidak lulus uji. Yang tetap lulus uji itu adalah Musa. Iman mereka sebenarnya ketika menghadapi air ini tidak sepantasnya mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena baru 3 hari yang lalu laut dibelah oleh Tuhan, dibuat Tuhan menjadi kering untuk mereka berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Mereka baru mengalami itu beberapa waktu yang lampau. Tetapi begitu dihadapkan dengan ujian yang lebih kecil, maka mereka sudah layu. Memang kadang ya di dalam hidup ini orang jatuh dalam pergumulan itu bukan karena masalah besar. Bisa juga karena masalah kecil. Tetapi sama saja masalah besar bisa menjatuhkan, masalah kecil juga bisa menjatuhkan. Jadi Allah mengizinkan bangsa Israel berhadapan dengan air yang pahit ini sebagai ujian iman, sebagai ujian ketaatan, sebagai ujian pengenalan dan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian juga tentunya kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian atau menghadapi air pahit dalam tanda petik pergumulan kita masing-masing, itu untuk menguji iman kita, sejauh mana sih kita beriman kepada Tuhan. Apakah dengan adanya air pahit atau adanya masalah kita menjadi bersungut-sungut? Apakah iman kita luntur, goyah, atau berubah? Apakah ketaatan kita menjadi mundur? Kita menjadi orang yang suka protes Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sana sini. Apakah mengubah pengenalan kita semakin kita mengenal Tuhan atau kita mundur dari mengenal Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu menjadi tanda tanya besar. Di manakah Tuhan? Tuhan adilkah? Tuhan bagaimanakah? Apakah engkau tidak peduli dan sebagainya? Pengenalan kita semakin membuat kita luntur dari mengenal dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya semua itu diizinkan Tuhan memurnikan. Kita melihat ya contoh orang yang pernah mengalami kepahitan dan diubah Tuhan menjadi manis. Contoh Naomi. Bagaimana Naomi ketika mereka meninggalkan Israel, mereka pergi ke satu tempat, tujuan mereka sebenarnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tetapi kenyataannya Naomi di tempat mereka pergi, justru dia kehilangan suami meninggal, 2 anak meninggal. Kemudian dia punya menantu 2. Menantunya ini pun 1 meninggalkan dia. Bagaimana dia seorang yang mengalami kepahitan, berangkat dengan anak dan suami, pulang dengan sendiri, plus 1 menantu. Tetapi Naomi luar biasa, karena seorang menantunya yang adalah orang Moab, Ruth, itu menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Dan sampai sekarang nama itu tertulis di Alkitab. Artinya apa? Seringkali kita berpikir bahwa kepahitan itu akhir dari segalanya.
Tetapi ketika seseorang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mampu melihat Tuhan di dalam kepahitan itu, maka Tuhan mengubah kepahitan itu menjadi hal yang manis. Naomi, tadinya dia berkata, aku pahit hidupku. Tetapi Tuhan mengubah dia, menjadikan dia seorang mertua yang luar biasa terhadap seorang menantu yang luar biasa yang menjadi nenek moyang Sang Mesias Juru Selamat. Kemudian kita melihat kisah Ayub ya, bagaimana 10 orang anak meninggal, harta habis, bahkan istri berubah setia. Ini satu kepahitan yang sangat luar biasa dalam hidup Ayub. Tidak mudah kehilangan seorang anak, apalagi kalau semua anak meninggal dalam waktu yang berdekatan. Tidak mudah untuk kita mengalami namanya kehilangan harta. Habis. Apalagi sampai kalau mulai istri mengalami kesetiaannya berkurang atau berubah. Ini sebuah persoalan yang sangat besar. Tetapi kita melihat di dalam dua kisah Naomi dan Ayub, memang kepahitan itu diketahui Tuhan terjadi, diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi ketika Naomi sungguh-sungguh melihat Tuhan di dalam kepahitan, demikian juga Ayub melihat kebenaran Tuhan, janji Tuhan, kekuasaan Tuhan di dalam kepahitannya, maka dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas tentang Tuhan. Dan dia tetap tekun di dalam imannya. Apa yang terjadi? Ayub diubah oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dari yang pahit menjadi manis. Bahkan lebih manis dari yang sebelumnya. Karena diubah, digantikan 10 kali lipat. Sekarang kita perlu belajar dari kisah yang sudah kita baca ini. Apa makna air pahit diubah menjadi manis? Yang pertama adalah Tuhan bersedia dan mampu memberikan solusi. Yang pertama Tuhan bersedia. Yang kedua Tuhan mampu memberikan solusi. Jadi Tuhan itu bukan hanya bersedia, tetapi Tuhan mampu memberikan solusi. Dan hal ini mengingatkan kita dengan Yesaya 45:19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu ya dan amin dalam perjalanan sejarah manusia atau sejarah kita ketika kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu bersedia dan Tuhan itu mampu. Kita melihat di dalam kisah Matius 8 ayat 2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia berkata, Tuhan, katanya kepada Yesus ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Artinya apa? Orang kusta mengalami kepahitan sakit. Kalau kita berbicara kusta, itu satu penyakit yang ditakuti, yang dianggap berbahaya pada zaman itu. Bahkan ini orang yang kusta ini nggak boleh dekat dengan orang. Bahkan mereka itu dianggap sudah sampah masyarakat. Itulah sebabnya makanya Yesus pernah keluar kota dan dia berjumpa dengan 10 orang kusta. Mengapa ada perkumpulan orang kusta di luar kota? Karena orang-orang kusta itu tidak boleh tinggal di kota. Mereka itu tinggal di luar. Nggak boleh dekat, nggak boleh bersentuhan dengan orang. Begitu mengerikannya penyakit ini pada zaman Yesus. Tetapi ketika datang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kepahitannya berakhir saat dia datang kepada Yesus. Maka Yesaya 45 ayat 19 ini perlu menjadi sebuah pegangan dan pembelajaran bagi kita. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan dalam segala keadaan kita, maka pencarian kita itu tidak akan sia-sia. Maka Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketoklah, maka pintu dibukakan.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ini catatan. Aku tidak pernah menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi pelajaran ketika air diubah dari yang pahit menjadi manis, membuktikan bahwa Tuhan bersedia, Tuhan mampu memberikan solusi di tengah kepahitan hidup atau di tengah masalah. Yang kedua, makna air pahit diubah menjadi manis. Yang kedua, Tuhan memberikan pengajaran. Kita melihat di sini bahwa masalah dalam hidup serta mujizat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup itu memiliki pengajaran yang mulia. Kalau kita berjalan dalam sejarah hidup kita, ketika Tuhan izinkan yang pahit, ada di sana pengajaran yang mau Tuhan berikan. Tetapi ketika di dalam kepahitan itu Tuhan menyatakan mujizat, ada pelajaran pengajaran yang Tuhan berikan. Pengajaran yang Tuhan nyatakan melalui masalah dan mujizat di dalam perikop yang kita baca ini apa? Supaya bangsa Israel menjadi umat yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Itu pengajarannya. Artinya ketika Tuhan mengizinkan kepahitan dan sekaligus menyelesaikan kepahitan dengan kemanisan, dengan yang manis, itu berarti bahwa supaya kita menjadi umat yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Supaya kita menjadi umat yang sungguh-sungguh melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang memiliki telinga yang peka mendengar suara kebenaran Tuhan. Supaya kita menjadi umat yang tetap mengikut Tuhan dengan setia. Pelajaran-pelajaran seperti ini harus membuat kita semakin terbentuk menjadi pribadi Kristen yang tangguh, pribadi Kristen yang sungguh-sungguh, pribadi Kristen yang sungguh mengandalkan Tuhan. Itulah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Dan ini bisa kita baca di dalam ayat 26 dikatakan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Artinya apa? Tuhan mengizinkan yang pahit dan mengubah menjadi manis, supaya di situ Tuhan menyatakan pengajaran yang menuntun kita untuk hidup benar, berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang setia. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna yang bisa kita lihat dari air pahit diubah menjadi manis. Yang ketiga adalah Tuhan berbuat melebihi ekspektasi kita. Kita lihat di sini ya, ketika bangsa Israel di sini berjalan selama 3 hari, mereka ketemu dengan air pahit. Kemudian Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Tetapi di dalam ayat 27 kita lihat, sesudah itu mereka sampai ke Elim. Perhatikan, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sanalah mereka berkemah di tepi air itu. Tadi mereka hanya menemukan air pahit di satu tempat. Tetapi sekarang Tuhan dari air pahit yang diubah menjadi manis, kemudian mereka dibawa kepada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tuhan itu selalu berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir saat ini, kita coba merenung. Apakah kita pernah bermimpi seperti ini dulu? Dulu barangkali kita hanya berpikir, pokoknya selesai kuliah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang Tuhan mengangkat kita lebih dari yang kita harapkan. Kalau kita berbicara seperti kami di daerah ini, kami nggak berpikir seperti ini. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, ada banyak hal yang Tuhan lakukan, lebih dari yang kita impikan. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Intinya di mana? Bagaimana kita
di tengah rasa pahit itu tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya. Kita bisa lihat contoh tadi ya, Hana. Hana yang mandul mampu melahirkan 7 orang anak laki-laki, luar biasa. Tadi Naomi hidup yang pahit menjadi manis, melebihi ekspektasi. Dan Tuhan itu selalu berbuat yang surprise buat kita ketika kita sungguh-sungguh kepadanya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, mari kita yakin bahwa Tuhan bersedia dan mampu memberikan solusi. Yang kedua, Tuhan memberikan pengajaran di tengah masalah dan mujizat. Yang ketiga, Tuhan selalu berbuat melebihi ekspektasi kita. Dan itu terjadi saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan.